Karma untuk suami yang seorang ustadz tapi malah tergoda oleh mantan pelacur yang ingin hijrah. Halo Bunda. Apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, menjalani kehidupan pernikahan yang penuh ketenangan bersama suamiku, Mas Fakih. Dia adalah seorang ustadz yang dihormati di masyarakat, seseorang yang selalu mengajarkan tentang keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan dalam menjalani hidup. Aku mencintainya dengan segenap hatiku, dan aku yakin bahwa dia pun mencintaiku dengan ketulusan yang sama. Pernikahan kami mungkin tidak mewah, tapi kami memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kebersamaan yang harmonis. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sebelum Mas Fakih berangkat mengisi kajian di masjid atau rumah-rumah warga. Aku selalu senang melihatnya mengenakan baju koko putih dengan peci hitamnya, menebarkan senyum tenang kepada siapapun yang ditemuinya. Sosoknya begitu berwibawa, hingga banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan bimbingan. Sebagai istri, aku merasa bangga. Aku tahu bahwa peran yang kujalani bukan sekadar istri seorang ustadz, tapi juga sebagai pendamping dalam perjuangannya menyebarkan kebaikan. Di waktu luangnya, Mas Fakih sering mengajakku duduk berdua di teras rumah. Kami menikmati secangkir teh hangat sambil berbincang tentang banyak hal, mulai dari rencana masa depan, harapan-harapan kecil, hingga obrolan ringan tentang tingkah laku anak-anak di kampung kami. Aku suka melihat caranya berbicara, tenang, sabar, dan penuh makna. Dia bukan tipe pria yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Setiap ucapannya selalu dipikirkan dengan matang, sesuatu yang semakin membuatku jatuh cinta padanya setiap hari. Kami belum dikaruniai anak, tapi itu bukanlah sesuatu yang mengganggu kebahagiaan kami. Aku percaya bahwa Allah memiliki rencananya sendiri, dan aku tak pernah merasa kesepian selama aku memiliki Mas Fakih di sisiku. Kadang-kadang ada tetangga yang bertanya, kapan punya momongan? Dengan nada penuh keingintahuan yang sedikit mengusik. Tapi aku hanya tersenyum dan menjawab dengan santai, doakan saja. Aku yakin, selama aku dan suamiku tetap bersama, segala ujian akan terasa lebih ringan. Namun, hidup memang selalu penuh kejutan. Ketika aku merasa segala sesuatunya berjalan dengan baik, ketika aku merasa bahwa kebahagiaan ini akan abadi, perlahan tapi pasti, sesuatu mulai berubah. Kedamaian yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati mulai terusik. Bukan oleh masalah besar yang tiba-tiba datang seperti badai, melainkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele, kehadiran seorang wanita bernama Indri. Aku masih ingat hari ketika Indri pertama kali datang ke rumah kami. Hari itu, matahari bersinar terang, dan angin sepu-sepu menghembuskan udara segar ke dalam rumah. Aku sedang menyiapkan makanan siang ketika suara ketukan di pintu terdengar. Aku bergegas membukanya, dan di sana berdiri seorang wanita muda dengan wajah yang tampak gelisah. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara pelan. "Waalaikumsalam," jawabku sambil tersenyum. "Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu?" Dia masuk dengan langkah ragu-ragu, tangannya menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, seolah menahan kegelisahan yang mendalam. Dari caranya berbicara, aku bisa merasakan bahwa dia sedang menghadapi masalah besar. "Saya Indri Mbak," katanya akhirnya. "Saya ingin bertemu dengan Ustadz Fakih. Saya butuh bimbingan beliau." Aku mempersilakannya duduk dan menawarinya segelas air putih. Saat itu, aku tidak merasa ada yang aneh. Aku hanya melihatnya sebagai seseorang yang ingin berubah, seseorang yang datang untuk mencari petunjuk dalam hidupnya. Tidak ada sedikit pun kecurigaan di hatiku. Ketika Mas Fakih pulang, aku segera memberitahunya tentang kedatangan Indri. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. "Baik, aku akan berbicara dengannya. Semoga Allah memberikan jalan keluar baginya," katanya dengan nada tenang. Aku mengangguk setuju, tanpa menyadari bahwa hari itu adalah awal dari goyahnya kebahagiaan yang selama ini kupertahankan. Indri mulai sering datang ke rumah kami setelah pertemuan pertamanya dengan Mas Fakih. Awalnya, aku tidak keberatan. Sebagai istri seorang ustadz, aku terbiasa melihat suamiku membimbing banyak orang yang ingin memperbaiki diri.
Mas Fakih selalu mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bertobat, tidak peduli seberapa kelam masa lalunya. Aku mengamini kata-katanya, karena aku percaya bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Namun, semakin lama, kehadiran Indri mulai terasa berbeda. Jika awalnya dia datang dengan wajah penuh kegelisahan dan ketakutan, kini dia terlihat semakin nyaman. Dia tak lagi tampak seperti seseorang yang malu-malu dan bingung. Sebaliknya, dia mulai menunjukkan sikap yang lebih santai, bahkan terlalu santai untuk ukuran seseorang yang datang untuk mencari bimbingan agama. "Terima kasih banyak, Mbak Dinda, sudah menerima saya dengan baik," katanya suatu hari sambil tersenyum. Aku membalas senyumannya. "Tentu saja, Indri. Semua orang yang ingin berubah berhak mendapatkan kesempatan." Dia mengangguk, lalu dengan nada bercanda berkata, "Beruntung sekali ya Mbak bisa menikah dengan Ustadz Fakih. Beliau itu bukan hanya bijak, tapi juga sabar dan penyayang." Aku mengangguk, meski dalam hati mulai merasa ada sesuatu yang janggal dengan cara dia berbicara. Aku sudah terbiasa mendengar orang-orang memuji suamiku, tapi ada sesuatu dalam nada suara Indri yang membuatku sedikit tidak nyaman. Aku mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai kekhawatiran yang berlebihan. Hari-hari berikutnya, Indri semakin sering datang. Jika sebelumnya dia hanya datang untuk mendengarkan nasihat dari Mas Fakih, kini dia mulai menemukan alasan-alasan lain untuk berkunjung. Kadang-kadang dia membawa makanan kecil sebagai tanda terima kasih, kadang dia datang hanya untuk bertanya hal-hal yang sebenarnya bisa ditanyakan lewat pesan singkat. "Aku merasa lebih tenang setiap kali berbicara dengan Ustadz," katanya suatu hari kepadaku. "Beliau selalu bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang membuatku mengerti." Aku tersenyum, tapi dalam hati mulai merasa resah. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua ini hanyalah bagian dari proses bimbingan. Mas Fakih tidak mungkin tergoda. Dia seorang ustadz yang berpegang teguh pada ajaran agama. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus tumbuh seiring dengan semakin seringnya Indri datang. Kadang-kadang, aku merasa dia mencari-cari alasan untuk bertemu Mas Fakih, bahkan di luar jadwal bimbingannya. Ada hari-hari di mana aku menangkapnya berdiri di depan rumah, seolah-olah sedang menunggu kesempatan untuk berbicara dengan suamiku. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tamu ketika Indri datang dengan wajah berseri-seri. "Mbak, Ustadz ada di rumah?" tanyanya. "Sedang keluar, ada kajian di masjid," jawabku. "Oh." Dia tampak kecewa, tapi kemudian tersenyum lagi. "Tidak apa-apa. Saya tunggu saja, boleh?" Aku ragu sejenak. Biasanya, tamu hanya datang jika Mas Fakih ada di rumah. Tapi karena tidak enak hati, aku tetap mempersilahkannya masuk. Kami berbincang sejenak, tapi aku bisa merasakan bahwa pikirannya tidak sepenuhnya ada dalam percakapan kami. Sesekali, dia melirik ke arah pintu, seakan-akan berharap suamiku segera pulang. Aku menelan kegelisahanku sendiri, berusaha berpikir positif. Malamnya, ketika Mas Fakih pulang, aku menceritakan tentang Indri yang datang dan menunggu. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin dia butuh lebih banyak bimbingan. Orang-orang seperti Indri butuh seseorang yang bisa membimbing mereka dengan sabar." Aku mengangguk, meski di dalam hati, ada sesuatu yang mulai terasa tidak benar. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanyalah bagian dari tugas seorang ustadz, bahwa tidak ada hal lain yang perlu aku khawatirkan. Namun, semakin lama, ketenangan dalam rumah tanggaku mulai terusik. Indri semakin berani menunjukkan ketertarikannya kepada suamiku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah kecemburuan yang tidak beralasan. Tapi, ada sesuatu dalam cara Indri menatap Mas Fakih, sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Sesuatu yang perlahan-lahan mengikis rasa percaya diriku dan membuatku bertanya-tanya, apakah aku masih bisa mempercayai suamiku sepenuhnya? Awalnya, aku masih bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang muncul setiap kali Indri datang. Aku berusaha berpikir positif, meyakinkan diri sendiri bahwa dia hanyalah seorang wanita yang ingin memperbaiki diri, bukan seseorang yang memiliki niat tersembunyi. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin sulit untuk ditepis. Indri tidak lagi hanya datang pada waktu-waktu tertentu untuk belajar agama. Dia mulai sering muncul di saat yang tidak terduga.
Kadang-kadang, aku baru saja selesai membereskan dapur setelah makan siang, dan dia sudah berdiri di depan pintu dengan senyuman yang terasa semakin akrab. Maaf, Mbak, saya datang tanpa memberitahu dulu. Saya hanya ingin berbincang sebentar dengan Ustadz, katanya. Aku tersenyum kaku. Mas Fakih masih di dalam, sebentar saya panggilkan. Aku masuk ke dalam, mencari suamiku yang sedang duduk membaca kitab di ruang kerja. Mas, Indri datang lagi, kataku pelan. Mas Fakih menghela napas sebentar, lalu mengangguk. Baik, suruh dia masuk. Aku kembali ke ruang tamu, melihat Indri yang sudah tampak nyaman duduk di kursi seolah rumah ini miliknya sendiri. Dia tersenyum ketika melihat Mas Fakih keluar dari ruangannya, dan aku menangkap sorot mata yang sulit untuk diartikan. Ada sesuatu dalam caranya menatap suamiku, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat kepada seorang guru. Obrolan mereka selalu tampak biasa saja di permukaan. Indri bertanya tentang agama, tentang cara memperbaiki diri, tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang meremehkannya karena masa lalunya. Mas Fakih menjawab dengan sabar, seperti biasa. Tapi aku mulai memperhatikan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih halus, lebih sulit untuk ditangkap oleh mata yang tidak waspada. Indri tidak lagi hanya berbicara tentang agama. Dia mulai bertanya tentang hal-hal yang lebih pribadi. Ustadz, bagaimana caranya menghadapi perasaan sepi? Tanyanya suatu hari dengan nada suara yang lembut. Mas Fakih terdiam sesaat sebelum menjawab, sepi itu wajar, Indri. Tapi jika kita mendekatkan diri kepada Allah, kesepian itu akan berkurang. Indri tersenyum kecil. Tapi bagaimana jika yang aku rindukan bukan hanya ketenangan spiritual? Bagaimana jika aku juga rindu kehangatan? Aku yang saat itu sedang membawa teh untuk mereka, hampir saja tersentak mendengar pertanyaan itu. Aku menatap Indri, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Tapi dia tetap tersenyum manis, seolah-olah ucapannya tidak memiliki arti lain. Mas Fakih terbatuk kecil sebelum menjawab, setiap orang punya ujian masing-masing, Indri. Jangan biarkan kerinduan itu menjerumuskanmu ke jalan yang salah. Indri mengangguk, tetapi tatapan matanya seolah mengatakan sesuatu yang lain. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kusadari. Cara Indri duduk yang semakin lama semakin santai, seolah dia sudah menjadi bagian dari rumah ini. Cara dia berbicara dengan Mas Fakih yang semakin akrab, seperti teman lama yang sudah saling mengenal bertahun-tahun. Bahkan cara dia tersenyum, senyum yang dulu tampak penuh ketulusan, kini terasa memiliki makna yang lebih dalam. Aku mencoba menepis kecurigaanku. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu sensitif. Mas Fakih adalah suamiku, seorang pria yang taat dan penuh tanggung jawab. Dia tidak mungkin tergoda oleh seorang wanita lain, bukan? Namun, semakin lama, semakin sulit bagiku untuk mengabaikan semua tanda-tanda itu. Aku mulai menyadari bahwa Mas Fakih pun, meskipun tidak secara terang-terangan menunjukkan perubahan, mulai memperlakukan Indri dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi sesegera mungkin menyelesaikan obrolan dengan Indri seperti dulu. Kadang-kadang, mereka berbicara lebih lama dari biasanya, tertawa kecil di antara percakapan mereka, seolah ada sesuatu yang membuat mereka merasa nyaman satu sama lain. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah pikiran buruk yang muncul karena aku terlalu banyak mendengar cerita tentang perselingkuhan. Tapi, bagaimana aku bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali Indri datang, Mas Fakih tampak sedikit lebih bersemangat? Bahwa ada kilatan aneh di matanya yang dulu hanya kutemukan ketika dia sedang berbicara denganku? Aku mulai merasa tersisih, seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Aku masih melakukan tugas-tugasku sebagai istri, menyiapkan makanan, merapikan rumah, mendukung pekerjaan suamiku, tapi ada sesuatu yang perlahan-lahan berubah. Aku tidak lagi merasa menjadi satu-satunya perempuan yang mendapatkan perhatian dari suamiku. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Tapi aku juga takut bahwa jika aku mengungkapkan perasaanku, aku hanya akan dianggap berlebihan. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika semua ini hanyalah hasil dari pikiranku yang terlalu curiga? Namun, jauh di dalam hati, aku tahu bahwa firasat seorang istri jarang sekali salah.
Dan firasatku mengatakan bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang bisa menghancurkan kebahagiaan yang selama ini kuanggap tak tergoyahkan. Malam itu, aku duduk di kamar dengan perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Sudah beberapa minggu ini, ada sesuatu dalam pernikahanku yang terasa berbeda, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata tetapi terus mengusik pikiranku. Aku mulai menyadari bahwa kehadiran Indri telah membawa perubahan yang halus namun nyata dalam hubungan kami, dan perubahan itu semakin sulit untuk diabaikan. Mas Fakih masih duduk di ruang tamu, berbicara dengan Indri. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan kali ini, tetapi dari kamar, aku bisa mendengar suara mereka samar-samar. Aku mencoba mengabaikannya, mencoba menenangkan pikiranku dengan membaca buku atau berzikir, tetapi entah kenapa, ada dorongan kuat dalam hatiku untuk mendengarkan. Aku berjalan perlahan ke dekat pintu kamar, membiarkan telingaku menangkap suara mereka dengan lebih jelas. Suara Indri terdengar lembut, hampir manja, dan itu membuat hatiku berdebar dengan kecemasan yang semakin kuat. Ustadz, saya merasa sangat beruntung bisa mengenalmu, suara Indri terdengar lirih. Kalau bukan karena Ustadz, mungkin saya masih tersesat, masih bergelimang dosa. Saya tidak tahu bagaimana bisa membalas semua kebaikan Ustadz. Aku mendengar suara Mas Fakih, sedikit lebih berat dari biasanya. Tidak perlu memikirkan itu, Indri. Kebaikan itu datangnya dari Allah, saya hanya perantara. Yang penting sekarang, kamu tetap istiqomah. Indri tertawa kecil. Tapi tidak semua orang mau menjadi perantara, Ustadz. Tidak semua orang mau membimbing orang seperti saya. Jujur saja, saya sering berpikir, kalau saja sejak dulu saya bertemu Ustadz, mungkin hidup saya tidak akan berantakan seperti ini. Hatiku mencelos. Apa maksud dari kata-kata itu? Apakah Indri sedang menyiratkan sesuatu? Lalu aku mendengar sesuatu yang membuat tubuhku menegang. Kadang saya berpikir, Ustadz, seandainya hidup ini bisa diulang, mungkin saya akan memilih jalan yang berbeda. Suara Indri terdengar pelan, tetapi penuh makna. Ada jeda dalam percakapan mereka. Aku bisa merasakan udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata tengah bergantung di udara. Apa maksudmu, Indri? Tanya Mas Fakih akhirnya, suaranya terdengar hati-hati. Indri menarik napas, lalu menjawab, saya hanya berpikir, mungkin saya tidak akan memilih jalan yang salah kalau dulu saya punya seseorang yang bisa membimbing saya sejak awal. Seseorang seperti Ustadz. Jantungku berdetak lebih cepat. Ini bukan sekadar ungkapan rasa syukur. Ada sesuatu dalam kata-kata Indri yang terdengar lebih dalam, lebih pribadi. Aku ingin masuk ke ruang tamu dan mengonfrontasi mereka saat itu juga, tetapi kakiku terasa berat. Aku ingin percaya bahwa suamiku cukup kuat untuk menghindari godaan, bahwa dia akan segera mengakhiri percakapan ini dengan tegas. Tetapi yang kudengar berikutnya justru membuat dadaku semakin sesak. Indri, masa lalu adalah pelajaran. Jangan melihat ke belakang dengan penyesalan, tetapi jadikan itu sebagai pengingat untuk tidak mengulanginya, kata Mas Fakih. Jawaban itu terdengar bijak, tetapi tidak cukup tegas. Tidak ada jarak yang jelas dalam kata-katanya, tidak ada batas yang memastikan bahwa Indri tidak akan melangkah lebih jauh. Indri tertawa kecil lagi. Ustadz selalu bisa menjawab dengan sangat tenang. Tapi tahukah Ustadz? Kadang-kadang, hati ini tidak bisa dikendalikan dengan logika saja. Hening. Aku menahan napas, menunggu jawaban Mas Fakih. Tetapi tidak ada jawaban. Suamiku hanya diam, dan keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Jika dia benar-benar tidak memiliki perasaan apapun kepada Indri, seharusnya dia langsung memotong pembicaraan ini. Seharusnya dia tidak membiarkan Indri melanjutkan kata-katanya. Aku merasa sesak. Aku ingin keluar dari persembunyianku, ingin menghentikan percakapan ini sebelum semakin jauh. Tetapi di saat yang sama, aku merasa takut mendengar sesuatu yang akan menghancurkan hatiku sepenuhnya. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Mas Fakih berkata, Indri, kita harus selalu menjaga hati. Jangan biarkan setan membuatmu ragu dalam perjalanan hijrahmu. Jawaban itu terdengar benar, terdengar seperti sesuatu yang akan dikatakan seorang ustadz.
Tetapi aku tidak bisa mengabaikan nada suaranya yang sedikit berbeda, seolah ada perasaan lain yang berusaha dia sembunyikan. Aku kembali ke kamar dengan hati yang semakin kacau. Aku tidak tahu apakah aku hanya terlalu curiga atau apakah memang ada sesuatu yang terjadi di depan mataku. Tetapi satu hal yang pasti, malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak. Ada sesuatu yang baru saja berubah dalam pernikahanku, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Hari itu, rumah terasa sunyi. Mas Fakih pergi menghadiri sebuah acara keagamaan di luar kota, dan aku sendirian di rumah. Seharusnya aku menikmati ketenangan ini, menggunakannya untuk beristirahat atau melakukan hal-hal yang kusukai, tetapi pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan Indri dan percakapan mereka malam itu. Aku mencoba mengusir rasa gelisah dengan menyibukkan diri. Aku menyapu, mencuci piring, bahkan mencoba membaca buku agama yang biasanya bisa menenangkan hatiku. Tetapi tidak ada yang berhasil. Perasaan was-was itu masih menggelayuti pikiranku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang perlu aku ketahui. Lalu mataku tertuju pada ponsel Mas Fakih yang tergeletak di meja ruang tamu. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh ponselnya tanpa izin. Aku percaya padanya, atau setidaknya aku ingin percaya. Tetapi kali ini, ada dorongan kuat dalam hatiku untuk mengambilnya. Aku menatap layar yang gelap, tangan gemetar ketika menyentuhnya. Hanya perlu satu gesekan jari untuk membuka kuncinya. Mas Fakih tidak pernah menyembunyikan kata sandi dariku. Ketika layar menyala, notifikasi yang belum terbaca muncul di bagian atas. Dan salah satunya berasal dari Indri. Aku menelan ludah, menekan ikon pesan dengan jari yang hampir mati rasa. Ustadz, saya rindu mengobrol denganmu. Rasanya ada ketenangan setiap kali kita berbicara. Entahlah, mungkin saya mulai bergantung pada kehadiran Ustadz dalam hidup saya. Hatiku mencelos. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku menggulir ke atas, mencari pesan-pesan sebelumnya. Aku ingin memastikan bahwa ini bukan hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin saja aku membaca pesan ini dengan cara yang salah. Tetapi semakin banyak aku membaca, semakin nyeri dadaku. Ustadz, maaf kalau saya terlalu sering datang. Saya hanya merasa lebih nyaman di sana, lebih tenang saat berbicara dengan Ustadz. Kadang saya berpikir, apakah salah jika saya menginginkan kebahagiaan yang lebih dari sekadar bimbingan? Jika hidup ini bisa diulang, saya ingin memilih jalan yang lebih dekat dengan Ustadz dari awal. Aku menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan suara isakan yang hampir pecah. Tidak, ini tidak mungkin. Mas Fakih tidak mungkin membalas pesan seperti ini, bukan? Tanganku bergetar ketika aku terus menggulir ke bawah. Aku ingin menemukan sesuatu. Apapun yang membuktikan bahwa Mas Fakih menolak atau menegur Indri dengan tegas. Aku ingin melihat bukti bahwa suamiku tetap setia padaku, bahwa dia tidak memberikan ruang bagi Indri untuk melangkah lebih jauh. Tapi jawaban-jawaban Mas Fakih tidak seperti yang kuharapkan. Indri, jangan berpikir seperti itu. Kita harus menjaga hati. Hijrah memang sulit dan banyak ujian yang datang. Tapi kita harus kuat. Kamu tidak sendiri. Ada banyak orang yang peduli denganmu. Setiap pesan yang dia kirim terdengar bijak, terdengar seperti kata-kata yang keluar dari seorang guru spiritual kepada muridnya. Tapi tidak ada penolakan tegas. Tidak ada batas yang benar-benar dia tegaskan. Dan itu cukup untuk menghancurkan hatiku. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar, dadaku terasa sesak. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh satu persatu, membasahi pipiku. Aku ingin percaya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman, bahwa Mas Fakih tidak berniat membuka celah dalam rumah tangga kami. Tapi bagaimana bisa aku mengabaikan kenyataan yang ada di depan mataku? Indri dengan jelas mengungkapkan perasaannya. Dan Mas Fakih, meskipun tidak membalas dengan cara yang terang-terangan, juga tidak sepenuhnya menolaknya. Dia membiarkan percakapan itu berlanjut. Dia membiarkan Indri terus merasa nyaman. Aku merasa hancur. Bagaimana mungkin suamiku, seorang ustadz yang selalu mengajarkan kebaikan, bisa membiarkan dirinya terseret dalam hubungan yang begitu abu-abu? Bagaimana mungkin dia, yang selalu berbicara tentang menjaga hati, justru mengabaikan batasan yang seharusnya dia tegakkan?
Aku menatap layar ponsel yang masih menyala di tanganku, jari-jariku mengepal di sisi tubuh. Aku tahu aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku harus menghadapi Mas Fakih. Aku harus mendapatkan jawaban. Dan aku harus siap dengan apapun yang akan terjadi setelahnya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan ponsel Mas Fakih di genggamanku. Tanganku masih sedikit gemetar, tetapi aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa menahan ini lebih lama. Aku harus menuntut jawaban. Hatiku berdebar kencang, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena takut. Takut akan jawaban yang mungkin kudengar, takut menghadapi kenyataan yang bisa menghancurkan semua yang telah kubangun bersama suamiku. Suara motor terdengar dari luar. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan Mas Fakih masuk dengan wajah lelah. Biasanya, aku akan menyambutnya dengan senyum dan menyiapkan teh hangat, tetapi malam ini berbeda. Aku tetap duduk di tempatku, ponselnya masih dalam genggaman. Ketika matanya bertemu dengan mataku, aku bisa melihat bahwa dia langsung menyadari ada sesuatu yang salah. "Dinda, ada apa?" Tanyanya pelan, meletakkan tasnya di kursi. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. "Kita perlu bicara." Dia mengernyit, tetapi tetap berjalan mendekat. "Tentang apa?" Aku tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, aku mengangkat ponsel itu dan menyalakan layarnya, menampilkan salah satu pesan dari Indri. Aku melihat bagaimana matanya langsung berubah. Sekejap, ekspresinya tegang, dan itu cukup menjadi jawaban bagiku bahwa dia tahu apa yang kutemukan. "Apa maksud semua ini, Mas?" Suaraku bergetar, tetapi aku berusaha tetap terdengar tegas. "Sejak kapan hubungan kalian menjadi seperti ini?" Mas Fakih menghela napas panjang, lalu duduk di kursi seberangku. Dia meremas jemarinya, tampak berpikir keras sebelum akhirnya berkata, "Dinda, kamu salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan Indri." Aku tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Salah paham? Mas, aku membaca semuanya. Aku melihat bagaimana Indri berbicara kepadamu. Dia jelas menyiratkan perasaan yang lebih dari sekadar murid kepada guru. Dan Mas tidak pernah menolaknya dengan tegas." Dia mengusap wajahnya, tampak semakin tertekan. "Aku tidak ingin menyakitinya, Dinda. Aku hanya mencoba membimbingnya. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku menolaknya dengan kasar, karena bisa saja dia kembali ke jalan yang salah." Aku merasakan dadaku semakin sesak. Jadi, Mas lebih memilih menjaga perasaannya daripada menjaga perasaan istrinya sendiri. Suaraku meninggi, air mata mulai menggenang di sudut mataku. "Apa Mas sadar kalau sikap Mas ini justru memberikan harapan padanya? Kalau Mas benar-benar ingin membimbingnya, seharusnya Mas tahu batasannya." Mas Fakih terdiam. Aku bisa melihat perasaan bersalah di matanya, tetapi dia tetap berusaha mencari pembenaran. "Dinda, aku tidak pernah punya niat buruk," katanya akhirnya. "Aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianati kamu." Aku menggeleng, hatiku sudah terlalu terluka untuk menerima kata-kata itu begitu saja. Mas mungkin tidak mengatakannya dengan jelas, tapi tindakan Mas sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Mas membiarkan Indri terus mendekat. Mas membiarkan dia merasa bahwa dia punya kesempatan. Itu sudah lebih dari cukup untuk menyakitiku. Ruangan terasa sunyi. Hanya suara napas kami yang terdengar, berat dan penuh emosi. Aku ingin percaya bahwa Mas Fakih masih pria yang kucintai, pria yang dulu kuhormati. Tetapi semakin aku melihat bagaimana dia menghindari tanggung jawab, semakin sulit bagiku untuk tetap berpegang pada keyakinan itu. "Aku butuh kejujuran, Mas," kataku akhirnya, suaraku lebih tenang tetapi penuh ketegasan. "Aku butuh tahu, apakah ada sesuatu yang lebih dari ini? Apakah Mas punya perasaan pada Indri?" Mas Fakih mengalihkan pandangannya, dan keheningan yang menyusul membuat hatiku semakin hancur. Jika dia tidak punya perasaan, seharusnya dia langsung menjawab tidak. Tetapi dia hanya diam. Aku merasakan sesuatu dalam hatiku patah pada saat itu. Aku bangkit dari dudukku, menatapnya dengan mata yang masih berair. "Aku akan tidur di kamar sendiri malam ini," kataku pelan, tetapi cukup jelas untuknya dengar. "Dan aku harap Mas benar-benar memikirkan ini.
Karena aku tidak akan tinggal dalam pernikahan di mana aku harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan hati suamiku sendiri. Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan ke kamar, meninggalkan Mas Fakih dalam keheningan. Saat pintu tertutup di belakangku, air mata yang kutahan akhirnya jatuh, membasahi pipiku tanpa henti. Aku tahu, sejak malam ini, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur sendirian, menatap langit-langit dengan pikiran yang terus berputar. Di kamar sebelah, aku tahu Mas Fakih juga belum tidur. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang mondar-mandir di ruang tamu, sesekali diiringi helaan napas berat. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah, terlalu hancur untuk mengkhawatirkan perasaannya saat ini. Ketika fajar mulai menyingsing, aku akhirnya mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku tidak bisa terus mempertahankan pernikahan yang sudah retak, apalagi dengan seorang pria yang bahkan tidak bisa dengan tegas memilih antara aku dan wanita lain. Aku harus keluar dari lingkaran ini, harus melepaskan diri sebelum aku kehilangan diriku sepenuhnya. Pagi itu, aku menyiapkan teh seperti biasa, tetapi kali ini tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. Aku hanya duduk di meja makan, menunggu Mas Fakih duduk di seberangku. Ketika dia akhirnya datang, matanya terlihat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan sorot penyesalan terpancar jelas dari sana. Tapi aku tidak membiarkan kelembutan itu melemahkan keputusanku. Aku ingin kita bercerai. Suasana di dalam rumah seketika berubah. Wajah Mas Fakih menegang, tangannya yang hendak meraih cangkir teh langsung berhenti di udara. Sejenak, dia hanya menatapku, seolah memastikan bahwa dia tidak salah dengar. "Dinda, apa kamu serius?" Suaranya nyaris berbisik, seolah masih berharap bahwa aku hanya berbicara dalam kemarahan yang sementara. Aku menatap matanya dalam-dalam, memastikan bahwa dia melihat tekadku. "Aku tidak bisa menjalani pernikahan ini lagi, Mas. Aku sudah mencoba memahami, mencoba bertahan. Tapi semakin aku bertahan, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri." Mas Fakih menggeleng pelan, ekspresinya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. "Dinda, aku mencintaimu. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Indri kembali ke jalan yang benar." Aku tersenyum pahit. "Tapi dalam proses itu, kamu justru menyakitiku. Apa kamu tidak sadar, Mas? Kamu tidak pernah tegas menolak perasaannya. Kamu membiarkannya terus berharap, membiarkan dia percaya bahwa dia punya tempat di hidupmu. Dan yang lebih menyakitkan, kamu bahkan tidak bisa dengan tegas mengatakan bahwa kamu tidak punya perasaan untuknya." Dia terdiam. Keheningan yang menyusul adalah jawaban yang paling menyakitkan bagiku. Jika dia benar-benar hanya melihat Indri sebagai seseorang yang perlu dibimbing, seharusnya dia bisa langsung membantah. Tapi kenyataannya, dia tidak bisa. "Aku sudah memikirkan ini semalaman," lanjutku, suaraku lebih tenang dari yang aku kira. "Aku tidak ingin hidup dalam rumah tangga di mana aku harus terus bertanya-tanya apakah suamiku benar-benar mencintaiku, atau ada orang lain di hatinya." Mas Fakih mengusap wajahnya dengan kedua tangan, frustasi. "Dinda, tolong. Jangan buat keputusan yang akan kamu sesali nanti." Aku menggeleng. "Aku tidak akan menyesal. Yang aku sesali adalah aku terlalu lama menutup mata dan berharap semuanya akan berubah." Dia menatapku dengan tatapan terluka. "Kita bisa memperbaiki ini. Aku janji akan menjauh dari Indri. Aku janji akan lebih berhati-hati. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku sudah kehilangan kepercayaan padamu, Mas." Aku menghela napas panjang. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, kita mungkin bisa menyatukannya kembali, tapi retaknya akan selalu ada. Dia terdiam, dan aku tahu di titik ini dia mulai menyadari bahwa aku benar-benar sudah pergi, meski secara fisik aku masih duduk di hadapannya. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa dingin dan penuh ketegangan. Mas Fakih berusaha memperbaiki keadaan dengan lebih sering menghabiskan waktu di rumah, mencoba menunjukkan bahwa dia serius ingin berubah. Tapi itu hanya terasa seperti usaha yang sia-sia. Hanya karena dia lebih sering berada di rumah, bukan berarti hatiku bisa pulih begitu saja. Aku sudah kehilangan rasa aman dalam pernikahan ini.
Akhirnya, tibalah hari di mana kami pergi ke kantor KUA untuk mengurus perceraian. Aku merasa seakan jiwaku tertinggal di setiap langkah yang kuambil, tapi aku tahu ini keputusan yang terbaik. Ketika nama kami dipanggil dan petugas mulai membacakan prosedur perceraian, aku bisa merasakan tatapan Mas Fakih padaku. Aku tidak berani menatap balik. Aku tahu matanya penuh dengan harapan terakhir, mungkin berharap aku akan berubah pikiran. Tapi aku tidak bisa. Ketika aku menandatangani dokumen itu, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena aku ragu, tetapi karena aku tahu ini adalah akhir dari bab yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Aku dan Mas Fakih mungkin pernah saling mencintai, tapi cinta saja tidak cukup jika tidak ada kepercayaan. Saat semuanya selesai, kami keluar dari ruangan itu dalam diam. Mas Fakih akhirnya bersuara, suaranya serak. Jadi ini akhirnya? Aku menoleh padanya, memberikan senyum kecil yang penuh kesedihan. Iya Mas, ini akhirnya. Tapi juga awal baru. Dia mengangguk pelan, seolah menerima bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Aku berbalik, melangkah pergi, meninggalkan semua kenangan itu di belakangku. Langkahku masih berat, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku mengira setelah perceraian kami, aku akan merasa lega. Aku pikir setelah semua yang terjadi, setelah luka yang kuterima, aku bisa melanjutkan hidupku dengan lebih ringan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Hari-hari setelah perceraian terasa kosong. Aku tidak lagi tinggal di rumah yang pernah kami bangun bersama. Aku kembali ke rumah orang tuaku untuk sementara waktu, mencoba mencari ketenangan di tempat yang pernah menjadi pelarianku di masa kecil. Tapi bahkan di rumah ini, kenangan akan Mas Fakih masih menghantuiku. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada bagaimana aku pernah begitu bahagia bersamanya, bagaimana aku pernah percaya bahwa dia adalah pria yang akan menemani hidupku selamanya. Namun, kenyataan tidak memberi ruang untuk nostalgia yang berlarut-larut. Aku harus bangkit. Aku mulai mengalihkan pikiranku dengan bekerja lebih keras, mengisi waktuku dengan hal-hal yang bisa membuatku sibuk. Aku tidak ingin tenggelam dalam kesedihan, tidak ingin menjadi wanita yang terus meratap atas kehilangan. Tapi tetap saja, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa luka ini masih segar. Lalu, kabar itu datang. Suatu pagi, saat aku sedang membantu ibuku menyiapkan sarapan, salah satu tetangga datang berkunjung. Wanita itu, yang selalu menjadi sumber gosip di kampung, masuk ke rumah dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Dan seperti yang kuduga, dia membawa berita. Kamu sudah dengar, Dinda? Suaranya terdengar dramatis. Aku menoleh sekilas, mencoba bersikap biasa saja. Dengar apa? Mas Fakih akan menikah lagi. Dengan Indri. Tanganku, yang sedang menuangkan teh ke dalam gelas, sedikit gemetar. Aku mencoba mengendalikan diri, tapi dadaku terasa sesak. Aku tahu ini akan terjadi, cepat atau lambat. Aku tahu Mas Fakih dan Indri memiliki hubungan yang lebih dari sekadar guru dan murid, bahkan sejak aku masih bersamanya. Tapi mendengar kabar ini secara langsung tetap saja menamparku dengan keras. Ibuku, yang sejak tadi diam, langsung menatapku dengan cemas. Dinda, kamu tidak apa-apa? Aku menelan ludah, memaksakan senyum kecil. Aku baik-baik saja, Bu. Tetangga itu, yang sepertinya tidak peduli dengan perasaanku, melanjutkan, aku dengar mereka akan menikah minggu depan. Cepat sekali, ya? Seperti tidak sabar. Aku mengangguk pelan, berusaha untuk tetap tenang. Semoga mereka bahagia. Setelah tetangga itu pergi, ibuku duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Dinda, kamu tidak perlu berpura-pura kuat kalau memang hatimu masih sakit. Ibu tahu ini pasti berat untukmu. Aku menatap wajah ibuku yang penuh kasih sayang, dan tiba-tiba air mataku jatuh begitu saja. Aku tidak ingin menangis, tidak ingin terlihat lemah, tapi aku tidak bisa menahan rasa sakit yang kembali menyeruak di hatiku. Aku tahu ini akan terjadi, Bu. Aku tahu, tapi tetap saja rasanya sakit. Ibuku mengelus punggungku dengan lembut. Tidak apa-apa, Nak. Kamu manusia. Kamu berhak merasa sakit. Tapi ingat, ini bukan akhir dari segalanya. Hari-hari berikutnya, aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkan pernikahan mereka.
Aku tidak menghadiri acara itu, tentu saja. Aku tidak ingin melihat Mas Fakih bersanding dengan wanita yang pernah menjadi penyebab retaknya rumah tanggaku. Tapi meskipun aku tidak hadir, kabar tentang mereka tetap saja sampai ke telingaku. Orang-orang membicarakan bagaimana Indri terlihat begitu bahagia di hari pernikahannya, bagaimana dia mengenakan gaun pengantin yang indah, bagaimana dia tersenyum lebar saat resmi menjadi istri Mas Fakih. Tapi di balik semua itu, ada bisik-bisik lain yang mengatakan bahwa tidak semua orang mendukung pernikahan mereka. Banyak orang di kampung, terutama para jamaah Mas Fakih, merasa kecewa dengan keputusannya menikahi Indri. Mereka menganggap pernikahan itu terlalu cepat, terlalu mencurigakan. Beberapa orang bahkan mulai mempertanyakan integritasnya sebagai seorang ustadz. Aku tidak tahu apakah Mas Fakih peduli dengan omongan orang atau tidak. Mungkin dia terlalu dibutakan oleh perasaannya pada Indri. Atau mungkin dia merasa sudah cukup dengan kehidupan barunya dan tidak peduli lagi dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang jelas, pernikahan itu terjadi, dan aku harus menerima kenyataan bahwa dia bukan lagi bagian dari hidupku. Aku mencoba mengingat kembali alasan mengapa aku memilih untuk pergi. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. Dan perlahan, aku mulai sadar bahwa perceraian ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku tidak lagi harus merasa cemas setiap kali Indri datang ke rumah. Aku tidak lagi harus mempertanyakan apakah suamiku benar-benar mencintaiku atau tidak. Aku bebas. Jadi, meskipun ada bagian dalam hatiku yang masih terasa sakit, aku tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Aku akan sembuh. Dan suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak harus aku perjuangkan sendirian. Waktu terus berjalan, dan aku mulai terbiasa menjalani hari-hariku tanpa kehadiran Mas Fakih. Aku mulai menerima kenyataan bahwa dia telah memilih jalannya sendiri, bersama wanita yang dulu menghancurkan rumah tanggaku. Meskipun sesekali masih terasa perih, aku tahu aku harus tetap melangkah maju. Namun, kabar tentang mereka selalu saja sampai ke telingaku, seolah semesta ingin memberitahuku bahwa tidak semua keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa akan membawa kebahagiaan. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Orang-orang melihat Mas Fakih dan Indri sebagai pasangan yang serasi, setidaknya di permukaan. Tapi lambat laun, cerita yang berbeda mulai bermunculan. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, bisik-bisik tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka mulai terdengar. Aku tidak tahu apakah ini hanya gosip atau memang kenyataan, tapi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, pernikahan mereka jauh dari kata bahagia. Indri, yang dulu tampak begitu patuh dan penuh penyesalan di hadapan Mas Fakih, mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia bukanlah sosok istri yang sabar dan lembut seperti yang diharapkan oleh seorang ustadz. Justru sebaliknya, dia seringkali menuntut perhatian lebih dari suaminya, bahkan di saat Mas Fakih sibuk dengan pengajiannya. Orang-orang di kampung mulai memperhatikan bahwa Indri sering pergi tanpa sepengetahuan suaminya. Dia tidak lagi terlihat menemani Mas Fakih dalam acara-acara keagamaan seperti yang dulu sering kulakukan. Beberapa kali, tetangga melihatnya keluar rumah dengan pakaian yang jauh dari kesan seorang istri ustadz, dan dia sering pulang larut malam. Tak lama setelah itu, jamaah Mas Fakih pun mulai berkurang. Mungkin karena mereka merasa ada yang berubah dalam dirinya. Seorang ustadz yang dulu begitu dihormati kini mulai kehilangan wibawanya. Keputusan untuk menikahi Indri, seorang wanita dengan masa lalu yang tidak jelas, membuat orang-orang ragu pada kredibilitasnya. Salah satu sahabatku, Aisyah, yang masih sering mengikuti pengajian di kampung, pernah bercerita kepadaku dengan nada prihatin. Dinda, pengajian Mas Fakih sekarang sepi. Banyak orang yang tidak lagi datang. Mereka bilang, mereka tidak bisa lagi mempercayai kata-katanya setelah apa yang terjadi. Aku hanya diam, mendengarkan tanpa ekspresi. Aku tidak ingin merasa senang atas penderitaan orang lain, tetapi ada perasaan lega yang sulit kuingkari. Mungkin ini sudah hukum alam, lanjut Aisyah. Ketika seseorang mengkhianati sesuatu yang berharga, dia akan kehilangan banyak hal yang lebih besar. Aku mengangguk pelan.
Aku tidak pernah berharap Mas Fakih menderita, tetapi aku juga tidak bisa memungkiri bahwa inilah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Tak lama kemudian, kabar yang lebih mengejutkan datang kepadaku. Indri ternyata tidak bisa melepaskan kebiasaannya dari masa lalu. Beberapa orang melihatnya berada di tempat-tempat yang mencurigakan, berbicara dengan pria-pria yang bukan suaminya. Mas Fakih, yang awalnya membelanya mati-matian, mulai goyah ketika mendengar lebih banyak bukti tentang perilaku istrinya. Dari beberapa cerita yang kudengar, Mas Fakih dan Indri mulai sering bertengkar. Rumah tangga mereka yang baru seumur jagung sudah dipenuhi dengan konflik. Mas Fakih merasa tertekan, sementara Indri tampak tidak peduli. Dia tidak mau dikekang, tidak mau diperlakukan seperti wanita biasa yang harus selalu patuh kepada suaminya. Ironis, dulu, Mas Fakih mengorbankan pernikahannya denganku untuk wanita ini. Dulu, dia memilih mempertahankan hubungannya dengan Indri meskipun tahu itu menyakitiku. Dan sekarang, dia harus menghadapi konsekuensinya. Suatu hari, seorang kenalan datang ke rumah dan membawakan kabar terbaru. Indri sudah mulai berani melawan Mas Fakih di depan orang-orang. Dia tidak segan-segan membentaknya saat bertengkar. Aku terdiam sejenak. Di depan orang lain? Tanyaku memastikan. Kenalanku mengangguk. Iya. Bahkan beberapa orang mendengar Indri mengatakan kalau dia tidak pernah benar-benar mencintai Mas Fakih. Dia hanya ingin hidup enak. Hatiku terasa aneh mendengar semua itu. Ada rasa iba, tetapi juga ada kelegaan. Aku pernah menangis karena merasa tidak cukup baik untuk dipertahankan oleh suamiku sendiri, tetapi sekarang aku sadar bahwa masalahnya bukan padaku. Mas Fakihlah yang tidak bisa menghargai sesuatu yang sudah dia miliki, dan sekarang dia harus membayar harga dari pilihannya sendiri. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Mungkin ini memang sudah jalannya. Aku tidak perlu membalas dendam atau menyimpan kebencian. Waktu telah melakukan tugasnya. Aku menatap langit sore yang mulai berubah warna, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar damai. Rumah tangga yang awalnya dipenuhi dengan janji manis dan gairah asmara itu kini mulai menunjukkan retakannya. Pernikahan yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata tidak sekuat yang mereka kira. Apa yang dulu tampak sebagai cinta yang penuh gairah, kini berubah menjadi pertengkaran tanpa akhir. Awalnya, Mas Fakih masih berusaha mempertahankan citranya sebagai seorang ustadz yang dihormati. Dia mencoba untuk menutupi semua kekacauan yang terjadi dalam rumah tangganya, berpura-pura di depan jamaah bahwa dia masih pria yang bijaksana dan berwibawa. Namun, orang-orang tidak bisa dibohongi. Lambat laun, wajahnya yang dulu selalu tampak tenang dan penuh percaya diri kini mulai terlihat letih, matanya menyiratkan kepedihan yang semakin sulit dia sembunyikan. Indri, di sisi lain, sudah tidak lagi berusaha menjaga kepura-puraannya. Jika dulu dia tampil sebagai wanita yang penuh penyesalan dan ingin berubah, kini topeng itu telah dilepas sepenuhnya. Dia merasa tidak perlu lagi berpura-pura menjadi wanita salehah di depan suaminya atau masyarakat. Dia mulai hidup dengan cara yang dia inginkan, bebas, liar, dan penuh tuntutan. Setiap hari, pertengkaran di rumah mereka semakin menjadi-jadi. Indri menuntut perhatian lebih, merasa bahwa menjadi istri seorang ustadz tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia ingin lebih banyak uang, lebih banyak kebebasan, lebih banyak hal yang bisa membuatnya tetap merasa berharga. Sementara itu, Mas Fakih mulai merasa tertekan dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa mengendalikan istrinya. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Teriak Indri suatu malam, saat para tetangga mulai mendengar suara pertengkaran mereka dari luar rumah. Aku bosan. Aku ingin sesuatu yang lebih dari sekadar jadi istrimu yang harus tunduk dan diam. Kamu pikir menikah itu hanya soal kesenangan? Balas Mas Fakih dengan nada tinggi. Aku sudah berusaha memenuhi kewajibanku sebagai suami. Tapi kalau kamu tidak bisa menerima hidup seperti ini, kenapa dulu kamu begitu ingin menikah denganku? Indri tertawa sinis. Karena aku kira hidup denganmu akan lebih mudah. Aku kira kamu bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Tapi ternyata kamu hanya bisa memberiku ceramah dan aturan-aturan yang membosankan. Mas Fakih terdiam. Kata-kata Indri menusuknya lebih dalam daripada yang dia kira.
Selama ini, dia selalu berpikir bahwa Indri mencintainya, bahwa Indri memilihnya karena dia melihat sesuatu yang berharga dalam dirinya. Tapi sekarang dia mulai menyadari bahwa mungkin perasaan itu tidak pernah ada. Masyarakat mulai melihat perubahan yang drastis dalam diri Mas Fakih. Dia tidak lagi sesering dulu mengadakan pengajian, dan ketika dia muncul di depan umum, dia tampak jauh lebih pendiam dan tidak seberwibawa dulu. Orang-orang yang dulu begitu menghormatinya kini mulai menjauh. Beberapa jamaah bahkan terang-terangan mengatakan bahwa mereka kehilangan kepercayaan kepadanya. Kami ingin belajar dari seseorang yang bisa menjaga kehormatan rumah tangganya, kata seorang pria tua yang dulu selalu duduk di barisan depan setiap pengajian Mas Fakih. Tapi bagaimana kami bisa meneladaninya jika dia sendiri tidak bisa mengendalikan keluarganya? Mas Fakih hanya bisa menunduk mendengar perkataan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar kehilangan segalanya. Reputasinya hancur, rumah tangganya berantakan, dan orang-orang yang dulu mengaguminya kini memandangnya dengan rasa kecewa. Di rumah, Indri semakin sulit dikendalikan. Dia tidak lagi peduli dengan omongan orang, bahkan terang-terangan menghabiskan waktu di luar rumah hingga larut malam. Setiap kali Mas Fakih mencoba menegurnya, Indri hanya tertawa dan mengabaikannya. Aku bukan budakmu, Fakih. Bentaknya suatu malam. Kalau aku ingin pergi, aku akan pergi. Dan kalau kamu tidak suka, itu bukan urusanku. Mas Fakih hanya bisa menghela napas panjang. Dia tahu bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan, tetapi egonya masih terlalu besar untuk mengakuinya. Dia tidak ingin menjadi pria yang gagal 2 kali dalam pernikahan. Namun, semakin lama, dia semakin sadar bahwa mempertahankan Indri hanyalah memperpanjang penderitaannya sendiri. Di luar rumah mereka, orang-orang mulai membicarakan kemungkinan bahwa pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Beberapa orang bahkan berkata bahwa mereka sudah menduga ini akan terjadi sejak awal. Apa yang dimulai dengan pengkhianatan tidak akan pernah berakhir dengan kebahagiaan, bisik seorang ibu-ibu di pasar kepada temannya. Kalau dulu dia bisa mengkhianati istrinya yang pertama, apa yang membuatnya berpikir bahwa istrinya yang kedua tidak akan mengkhianatinya juga? Mendengar semua itu, aku hanya bisa diam. Aku tidak ingin ikut dalam gosip atau merayakan penderitaan orang lain. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihan yang mereka buat sendiri. Aku sudah melepaskan semuanya dan sekarang, aku hanya ingin melanjutkan hidupku tanpa lagi menoleh ke belakang. Hari-hariku setelah perceraian terasa seperti awal yang baru. Awalnya, aku merasa asing dengan kesendirian ini. Tidak ada lagi rutinitas menyiapkan sarapan untuk suami, tidak ada lagi suara azan dari suaranya yang dulu selalu membangunkanku dengan lembut. Rumah terasa lebih sepi, tapi di dalam keheningan itu, aku mulai menemukan ketenangan yang lama hilang. Aku menyadari bahwa selama ini, aku terlalu sibuk menjadi istri yang baik sampai lupa menjadi diriku sendiri. Aku selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan Mas Fakih, menjadi pendamping yang sempurna bagi seorang ustadz yang dihormati. Tapi kini, aku punya kesempatan untuk mencari tahu siapa aku sebenarnya, apa yang aku inginkan, dan bagaimana aku ingin menjalani hidupku. Langkah pertamaku untuk bangkit adalah menerima kenyataan. Aku berhenti menangisi masa lalu, berhenti menyalahkan diri sendiri atas kegagalan pernikahanku. Aku mulai menulis di jurnal setiap malam, mencurahkan semua perasaan yang masih mengendap di hatiku. Aku menulis tentang rasa sakit, tentang kemarahan, tentang kekecewaan, tapi aku juga menulis tentang harapan, tentang impian-impian kecil yang mulai muncul kembali dalam benakku. Aku memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Aku bertemu dengan teman-teman lama yang dulu sempat kutinggalkan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Mereka menyambutku dengan hangat, membuatku merasa dihargai dan diterima. Salah satu sahabatku, Aisyah, bahkan mengajakku untuk bergabung dalam komunitas usaha kecil di desa kami. Kamu punya banyak potensi, Dinda, kata Aisyah sambil menatapku penuh semangat. Kenapa tidak mencoba membuka usaha sendiri? Daripada terus-terusan tenggelam dalam kenangan lama, lebih baik kamu bangun sesuatu yang bisa membuatmu mandiri. Aku awalnya ragu.
Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pengusaha, apalagi setelah bertahun-tahun hidup sebagai istri seorang ustadz yang tugasnya lebih banyak melayani suami dan jamaah. Tapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Aku butuh sesuatu untuk mengisi hariku, untuk membuatku merasa berarti lagi. Dengan sisa tabungan yang kumiliki, aku mulai mencoba usaha kecil-kecilan. Aku membuat makanan ringan khas desa kami dan menjualnya secara online. Aku juga mulai belajar lebih banyak tentang pemasaran digital, sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan olehku. Ternyata, melakukan sesuatu untuk diriku sendiri membawa kebahagiaan yang berbeda, bukan kebahagiaan yang bergantung pada orang lain, tapi kebahagiaan yang datang dari dalam diriku sendiri. Sementara itu, aku juga memperbaiki hubunganku dengan keluargaku, terutama ibuku. Dulu, saat pernikahanku masih utuh, aku jarang pulang. Aku terlalu sibuk dengan kehidupan rumah tanggaku, terlalu sibuk menjaga citra sebagai istri seorang ustadz. Tapi sekarang, aku punya lebih banyak waktu untuk duduk bersama ibuku, mendengar ceritanya, dan merasakan kasih sayangnya yang selalu tulus untukku. "Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira, Nak," kata ibuku suatu malam sambil menggenggam tanganku. "Tidak semua wanita bisa bangkit setelah dikhianati. Aku bangga padamu." Kata-kata itu menghangatkan hatiku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak lagi sendirian. Aku merasa dihargai bukan karena statusku sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Waktu terus berjalan dan tanpa kusadari, luka di hatiku mulai sembuh sedikit demi sedikit. Aku tidak lagi merasa marah setiap kali mendengar nama Mas Fakih. Aku tidak lagi merasa sakit setiap kali mengingat pengkhianatannya. Aku mulai menerima bahwa hidup memang penuh dengan perubahan, dan terkadang, perubahan itu menyakitkan sebelum akhirnya membawa kita ke tempat yang lebih baik. Aku mulai tersenyum lebih sering, tertawa lebih lepas. Aku mulai merasa nyaman dengan diriku sendiri. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang rapuh dan penuh kesedihan. Aku adalah Dinda yang baru, Dinda yang bangkit dari keterpurukan, Dinda yang menemukan kembali kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Pernikahan yang dulu dianggap sebagai kemenangan oleh Indri perlahan berubah menjadi belenggu yang menyesakkan. Pada awalnya, dia menikmati status barunya sebagai istri seorang ustadz. Dia merasa berhasil merebut sesuatu yang berharga dari tangan perempuan lain, merasa berkuasa karena telah membuat seorang pria meninggalkan istrinya demi dirinya. Tapi, rasa puas itu tidak bertahan lama. Indri mulai merasa bahwa hidup bersama Mas Fakih tidak seperti yang dia bayangkan. Dulu, dia berpikir menikah dengan seorang ustadz akan membuatnya lebih dihormati, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi yang dia temukan justru sebaliknya, sebuah kehidupan yang penuh aturan, larangan, dan batasan. Mas Fakih ingin dia berubah, ingin dia menjadi sosok istri yang lebih salehah, lebih lembut, lebih tunduk. Indri tidak menyukai itu. "Aku bukan tipe wanita seperti itu," katanya suatu malam dengan nada kesal. "Aku ingin kebebasan, bukan hidup dalam aturan yang mengekang." Mas Fakih mulai frustasi. Dia mencoba mengajak Indri untuk lebih banyak beribadah, untuk mengikuti pengajian yang dia adakan. Tapi Indri selalu punya alasan untuk menghindar. Dia merasa tidak perlu berpura-pura lagi, tidak perlu lagi menampilkan citra sebagai wanita yang sedang bertobat. Dia sudah mendapatkan yang dia inginkan, lalu untuk apa lagi dia harus berpura-pura? Perlahan tapi pasti, Indri kembali ke kebiasaan lamanya. Dia mulai sering keluar rumah tanpa izin, berdandan mencolok, dan pulang larut malam. Dia selalu punya alasan, bertemu teman lama, mengurus sesuatu, atau sekadar ingin mencari udara segar. Mas Fakih semakin sering menegurnya, tapi Indri tidak peduli. "Kamu pikir menikah denganku membuatmu bisa mengatur hidupku?" bentaknya suatu malam saat Mas Fakih menegurnya karena pulang terlalu malam. "Aku sudah cukup dewasa untuk menentukan apa yang aku mau." Mas Fakih hanya bisa menghela napas. Dia merasa semakin kehilangan kendali atas rumah tangganya. Dia mulai menyadari bahwa wanita yang dia nikahi bukanlah wanita yang bisa dia bentuk sesuai dengan keinginannya. Indri terlalu liar, terlalu bebas, dan yang lebih menyakitkan, terlalu egois. Sementara itu, masyarakat sekitar mulai memperhatikan perubahan dalam rumah tangga mereka.
Jika dulu mereka melihat Indri sebagai wanita yang ingin bertobat, kini mereka mulai membicarakan betapa cepatnya dia kembali ke kebiasaan lamanya. Beberapa orang bahkan terang-terangan mulai menjauhi Mas Fakih. Bagaimana kita bisa belajar dari seorang ustadz yang bahkan tidak bisa membimbing istrinya sendiri? Bisik seorang jamaah kepada yang lain. Lama-kelamaan, orang-orang tidak hanya menjauhi Mas Fakih, tapi juga mulai kehilangan rasa hormat kepadanya. Dia bukan lagi ustadz yang disegani, bukan lagi figur yang dijadikan panutan. Kehidupannya yang dulu dihiasi dengan penghormatan dan pujian kini berubah menjadi cibiran dan sindiran. Di sisi lain, Indri semakin menikmati kebebasannya. Dia tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan perasaan suaminya. Yang dia tahu, dia tidak mau terikat dalam kehidupan yang membosankan ini. Namun, ada satu hal yang tidak Indri sadari, bahwa kebebasan yang dia kejar mungkin akan membawanya pada kehancuran yang lebih besar. Malam itu, rumah Mas Fakih terasa lebih sunyi dari biasanya. Dia duduk di ruang tamu dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Indri belum pulang. Lagi. Sudah lebih dari tengah malam, dan ini bukan pertama kalinya dia menghilang tanpa kabar. Ponselnya sudah beberapa kali berdering, tapi tidak ada jawaban. Mas Fakih merasa marah, kecewa, dan, entah mengapa, takut. Takut menghadapi kenyataan yang sebenarnya sudah lama dia curigai, tapi selalu dia tolak untuk percaya. Namun, firasat buruknya semakin kuat. Akhirnya, ketika rasa sabarnya sudah habis, dia mengambil kunci mobil dan keluar mencari istrinya. Dia tidak tahu harus kemana, tapi hatinya membawanya ke sebuah tempat yang selama ini tidak pernah dia bayangkan akan dia datangi. Sebuah hotel di pinggiran kota, tempat yang sering menjadi perbincangan karena banyaknya pasangan yang datang tanpa ikatan resmi. Dan di sana, di bawah cahaya lampu redup di lobi hotel, dia melihat Indri keluar dari lift bersama seorang pria. Indri tertawa, bahunya bersandar manja pada laki-laki itu. Pria itu bukan saudara, bukan teman biasa. Dari cara mereka berjalan, dari cara mereka saling menyentuh, Mas Fakih tahu bahwa istrinya telah mengkhianatinya. Darahnya berdesir. Dadanya terasa sesak. Dunia seakan berhenti berputar saat dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bukti yang selama ini dia takutkan. Indri! Suaranya menggema di lobi hotel, membuat beberapa orang menoleh. Indri terkejut. Matanya membulat saat melihat suaminya berdiri tidak jauh darinya. Tapi alih-alih merasa bersalah atau panik, ekspresinya hanya berubah menjadi kesal. Seolah dia hanya seorang anak kecil yang tertangkap basah melakukan kenakalan. "Oh, kamu datang mencariku?" Indri mendekat dengan langkah santai, sementara pria di sampingnya memilih mundur perlahan, sadar bahwa ini adalah urusan yang tidak ingin dia campuri lebih jauh. "Kenapa? Aku lupa bilang aku pergi ya?" Mas Fakih hampir tidak bisa percaya dengan apa yang dia dengar. Wanita yang berdiri di hadapannya ini, dengan ekspresi tanpa rasa bersalah, adalah wanita yang dulu dia bela mati-matian, wanita yang dia tinggalkan istrinya demi bersama dengannya. "Kamu selingkuh?" Suaranya terdengar serak, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Indri terkekeh pelan. "Selingkuh? Oh, jadi sekarang kamu tahu rasanya dikhianati?" Dia menatapnya dengan sorot mata penuh tantangan. "Aku hanya melakukan apa yang selalu aku lakukan, Mas. Hidup sesuai dengan keinginanku." Mas Fakih merasa seolah dipukul oleh kenyataan yang lebih keras daripada yang pernah dia bayangkan. Selama ini, dia menutup mata, berpikir bahwa Indri hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dia berharap bisa membimbingnya, mengubahnya menjadi istri yang lebih baik. Tapi kenyataannya, Indri tidak pernah ingin berubah. "Kamu tidak pernah mencintaiku ya?" tanyanya lirih. Indri mengangkat bahu. "Mungkin pernah, mungkin tidak. Aku bahkan tidak yakin. Tapi yang jelas, aku tidak pernah ingin hidup seperti ini." Dia mendekat, menatapnya dengan mata penuh sinisme. "Kamu kira aku akan bahagia hidup sebagai istri Ustadz? Kamu kira aku bisa bertahan hanya dengan ceramah-ceramahmu? Aku butuh lebih dari itu, Mas." Mas Fakih menatapnya, mencari sisa-sisa wanita yang dulu dia pikir bisa dia selamatkan. Tapi tidak ada.
Yang berdiri di depannya sekarang hanyalah seseorang yang tidak pernah benar-benar ingin ada di sisinya. Dan saat itu, dia sadar. Semua yang dia lakukan, semua pengorbanannya, semua keyakinannya bahwa dia bisa membentuk Indri menjadi istri yang baik, semua itu hanyalah kebohongan yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mas Fakih berbalik dan pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak tahu harus pergi kemana. Tapi satu hal yang pasti, dia sudah tidak punya alasan lagi untuk bertahan dalam rumah tangga ini. Sementara itu, Indri hanya menatap punggungnya yang menjauh dengan senyum tipis. Dia tidak menyesal. Tidak pernah. Baginya, pernikahan ini hanyalah salah satu babak dalam hidupnya, dan sekarang, dia siap membuka lembaran baru, dengan atau tanpa Mas Fakih. Setelah kejadian malam itu, hidup Mas Fakih tidak lagi sama. Dia kembali ke rumahnya dengan hati yang berat, tapi bukan karena kehilangan Indri. Tidak, bukan itu. Dia lebih merasa hancur karena menyadari betapa bodohnya dia selama ini. Dia telah mengorbankan begitu banyak hal, pernikahan pertamanya, kehormatan, kepercayaannya pada seseorang, hanya untuk berakhir seperti ini. Keesokan harinya, berita tentang Indri yang tertangkap basah berselingkuh mulai menyebar di lingkungan sekitar. Orang-orang berbisik di belakangnya, beberapa bahkan mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Majelis pengajian yang dulu penuh sesak kini semakin sepi. Jamaahnya tak lagi percaya padanya. Bagaimana bisa mereka mendengarkan ceramah dari seorang ustadz yang tidak bisa mengurus rumah tangganya sendiri? Karma memang nyata, kata salah seorang warga saat melihat Mas Fakih melintas di depan warung kopi. Dia meninggalkan istri yang baik demi perempuan seperti Indri. Sekarang lihat sendiri akibatnya, sahut yang lain sambil terkekeh. Mas Fakih mendengar semuanya, tapi dia tidak punya kekuatan untuk membantah. Untuk apa? Bukankah mereka benar? Bukankah dia yang memilih jalan ini sendiri? Hari-harinya menjadi semakin berat. Panggilan mengisi ceramah mulai berkurang drastis, bahkan beberapa acara yang sudah dijadwalkan pun dibatalkan secara sepihak. Orang-orang yang dulu memujanya kini menghindar, seolah kehadirannya membawa aib yang tak terhapuskan. Di rumah, keadaan tidak lebih baik. Indri tidak menunjukkan penyesalan apapun atas perbuatannya. Dia malah semakin sering pergi tanpa kabar, seolah tidak peduli lagi dengan pernikahan mereka. Tidak ada lagi pertengkaran, karena Mas Fakih bahkan tidak memiliki energi untuk berdebat. Dia hanya diam, menerima semua dengan pasrah. Suatu malam, Indri pulang dalam keadaan mabuk. Ini adalah titik terendah yang tidak pernah dia bayangkan akan dia alami. Seorang ustadz duduk di rumahnya sendiri, sementara istrinya masuk ke dalam dengan langkah terhuyung-huyung, wangi alkohol menyelimuti tubuhnya. "Kamu kenapa?" Mas Fakih akhirnya bertanya, meski dia sudah tahu jawabannya. Indri hanya tertawa kecil, melempar tasnya ke sofa. "Santai aja, Mas. Aku cuma bersenang-senang sedikit," jawabnya dengan nada santai. "Sesenang apa sampai mabuk seperti ini?" Indri mengangkat alis, lalu menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara bosan, muak, dan mungkin sedikit iba. "Kamu benar-benar berpikir aku bisa hidup seperti ini selamanya? Jadi istri seorang ustadz? Menjalani hidup yang membosankan, penuh aturan, tanpa sedikit pun kebebasan." Mas Fakih menatapnya dalam diam. Di saat inilah dia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Indri tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Bahkan setelah menikah, Indri masih menjadi milik dunia luar, milik kebebasan yang selalu dia kejar. Malam itu, Mas Fakih tidak bisa tidur. Dia duduk di sajadahnya, tapi kali ini bukan untuk berdoa seperti biasanya. Dia hanya menatap kosong ke depan, bertanya-tanya dalam hatinya, di mana titik awal dari kehancurannya? Kapan dia mulai kehilangan arah? Lalu pikirannya kembali ke Dinda. Dinda, wanita yang dulu menjadi pendamping hidupnya, yang selalu setia berada di sampingnya, yang meninggalkannya bukan karena keinginan, tapi karena terpaksa. Dia teringat tatapan terakhir Dinda sebelum meninggalkan rumah ini, tatapan yang penuh dengan luka dan kekecewaan. Saat itu, dia merasa benar. Dia merasa bahwa dia telah memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang dia hanya merasa hampa.
Satu persatu, semua yang dia bangun mulai runtuh. Kehormatan, martabat, dan harga dirinya menghilang begitu saja. Dia tidak lagi memiliki jamaah yang menghormatinya, tidak lagi memiliki istri yang peduli padanya. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang terjebak dalam penyesalan yang tidak berkesudahan. Pagi itu, Mas Fakih membuat keputusan. Dia harus meninggalkan semuanya, meninggalkan Indri, meninggalkan tempat ini, mungkin bahkan meninggalkan kehidupannya sebagai seorang ustadz. Karena sekarang, dia bukan lagi seorang pemimpin spiritual yang dihormati. Dia hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya. Meninggalkan bayang-bayang pernikahan yang gagal bukanlah hal yang mudah, tapi aku tahu itu satu-satunya jalan untuk menemukan kebahagiaan kembali. Setelah perceraian dengan Mas Fakih, aku memulai hidupku dari nol. Tidak ada lagi status sebagai istri seorang ustadz yang dihormati, tidak ada lagi tanggung jawab mendukung suami dalam dakwahnya. Kini, aku hanyalah Dinda, seorang wanita yang berusaha menyembuhkan lukanya dan menemukan jati dirinya kembali. Hari-hariku di awal penuh dengan kesepian. Aku tidak akan berbohong, ada malam-malam di mana aku menangis tanpa alasan yang jelas, bukan karena aku masih mencintai Mas Fakih, tapi karena aku merasa kosong. Bertahun-tahun aku membangun hidup bersama seseorang, lalu tiba-tiba semuanya menghilang begitu saja. Aku harus belajar untuk tidak lagi menyandarkan kebahagiaanku pada orang lain. Aku harus belajar untuk berdiri sendiri. Aku mulai sibuk mencari kesibukan baru. Aku membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menjual kue dan camilan yang dulu sering aku buat saat masih menikah. Awalnya, hanya beberapa tetangga yang membeli, tapi lama-kelamaan pesanan mulai berdatangan dari orang-orang yang bahkan tidak kukenal. Aku merasakan kembali gairah hidup yang pernah hilang, kesibukan yang membuatku merasa berarti, sesuatu yang benar-benar milikku dan tidak bergantung pada siapapun. Tak hanya itu, aku juga mulai lebih banyak menghabiskan waktu untuk diriku sendiri. Aku membaca buku-buku yang selama ini tidak sempat kubaca, berjalan-jalan di pagi hari untuk menikmati udara segar, dan bahkan sesekali bepergian ke tempat-tempat yang dulu selalu kutunda karena kesibukan rumah tangga. Perlahan, aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari hubungan dengan seseorang, tetapi dari bagaimana kita mencintai diri sendiri. Namun, kebahagiaan itu tidak hanya datang dari dalam diriku sendiri. Aku juga bertemu dengan orang-orang baru yang memberiku perspektif berbeda tentang hidup. Ada seorang sahabat lama yang kembali hadir, mendukungku tanpa syarat, mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Ada juga pelanggan yang sering memesan kue dariku, seorang ibu rumah tangga yang akhirnya menjadi teman berbagi cerita. Sedikit demi sedikit, aku menyadari bahwa dunia ini lebih luas daripada pernikahan yang telah berakhir. Di tengah perjalanan menuju kebahagiaan, aku juga mendengar kabar tentang Mas Fakih. Aku tidak mencari tahu, tapi gosip di desa begitu cepat menyebar. Mereka bilang pernikahannya dengan Indri tidak bertahan lama, bahwa Indri kembali ke kehidupannya yang lama, dan bahwa Mas Fakih kehilangan banyak hal, nama baik, jamaah, bahkan kebanggaannya sebagai seorang ustadz. Dulu, mungkin aku akan merasa puas mendengar itu. Mungkin aku akan merasa bahwa ini adalah keadilan, bahwa inilah balasan atas semua yang telah dia lakukan padaku. Tapi anehnya, aku tidak merasakan kebahagiaan dalam penderitaannya. Aku hanya merasa kosong. Karena kebahagiaanku tidak berasal dari kehancuran orang lain. Kebahagiaanku datang dari bagaimana aku bisa bangkit, bagaimana aku bisa melihat ke depan tanpa terus-menerus menoleh ke belakang. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat di tangan, aku tersenyum untuk pertama kalinya tanpa ada beban di hati. Aku menyadari bahwa aku benar-benar telah melewati masa-masa sulitku. Luka-luka itu masih ada, tapi mereka tidak lagi menyakitkan. Mereka hanya menjadi bagian dari kisah hidupku, sebuah bab yang telah kututup dengan penuh keberanian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut untuk melangkah maju. Aku telah menemukan kebahagiaanku kembali, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Namun, kebahagiaan ini bukan hanya berasal dari usaha yang kubangun. Lebih dari itu, aku mulai mencintai diriku sendiri.
Aku belajar untuk menerima segala luka yang pernah ada, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membuatku lebih kuat. Aku tidak lagi melihat masa laluku dengan penyesalan, melainkan sebagai pelajaran berharga yang membentukku menjadi wanita yang lebih bijaksana. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suara anak-anak kecil yang bermain di gang depan rumah. Dulu, suara seperti itu hanya menjadi latar belakang kehidupanku yang sibuk mengurus rumah tangga. Tapi sekarang, aku benar-benar mendengar mereka, tertawa lepas, berlarian tanpa beban. Aku tersenyum. Aku ingin menjalani hidup seperti mereka, dengan kebahagiaan yang murni, tanpa khawatir akan masa lalu atau masa depan. Suatu hari, aku berjalan ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue. Saat aku tengah memilih sayuran di salah satu kios, seseorang menyapaku dengan suara yang familiar. "Dinda?" Aku menoleh dan melihat seorang pria berdiri di sana, tersenyum hangat. Wajahnya tidak asing, dia adalah teman lama yang dulu pernah hadir dalam hidupku sebelum aku menikah dengan Mas Fakih. Kami berbicara sebentar, bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Ada kehangatan dalam percakapan kami, sesuatu yang terasa ringan dan alami, berbeda dengan hubungan yang pernah kumiliki sebelumnya. Aku tidak tahu apakah pertemuan ini akan mengarah ke sesuatu yang lebih serius atau hanya sekadar pertemuan biasa. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak lagi terburu-buru. Aku tidak lagi merasa perlu mencari seseorang untuk melengkapi hidupku, karena aku sudah merasa utuh dengan atau tanpa pasangan. Saat aku berjalan pulang, aku menyadari satu hal yang selama ini selalu kuabaikan. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku telah melewati badai, menempuh jalan yang penuh dengan luka dan air mata, tapi aku berhasil sampai di sini, berdiri dengan kepala tegak. Mungkin inilah yang disebut dengan karma. Bukan tentang melihat orang lain jatuh, tetapi tentang bagaimana kehidupan akhirnya memberikan keadilan bagi mereka yang bersabar dan berusaha. Aku tersenyum. Hari ini adalah awal yang baru. Dan aku siap menjalani masa depan dengan hati yang ringan, tanpa beban, dan penuh dengan kebahagiaan yang benar-benar milikku.